Saya jarang sekolah di sana. Walaupun sekolah favorit, saya nggak pernah sekolah. Sebulan sekali belum tentu saya sekolah di sana. Lalu Muhammad Zohri, muda, cepat, dan berprestasi. Setelah meraih berbagai pencapaian dan prestasi di tingkat nasional dan internasional, dia sekarang sedang membidik catatan-catatan baru. Bagaimana perjuangannya, bagaimana kisah masa kecilnya, dan kenapa dia sering bolos waktu masa sekolah. Saya Aan, dan ini adalah referensi suara NTB. Kenapa balik ke NTB? Iya, karena virus corona udah masuk ke Indonesia dan sekarang banyak di grup Indonesia juga bahwa virus corona ini udah menyebar di Jakarta. Itu pertimbangan manajemen di Pelatnas ya? Iya, karena di sana juga kan kita selalu ngumpul. Ya takutnya kena satu ya menyebar semua, makanya dipulangi. Selama di Pelatnas kemarin gimana? Capek, berat nggak? Kehidupan di Pelatnas gimana? Ya, menurut saya sih berat-berat aja sih, karena di sana kan juga setiap hari latihan pagi sore. Tapi ya demi masa depan dan negara ya tetap semangat sih latihan. Aktivitasnya itu ada kesempatan nggak untuk hal-hal yang sifat pribadi, misalnya kayak jalan-jalan atau apa? Semenjak terdengar udah masuk virus corona ke Jakarta, itu saya nggak pernah dan nggak berani keluar kayak nonton gitu, nggak berani. Saya pokoknya saya cuman keluar pas lagi latihan aja. Kalau nggak latihan nggak berani. Itu juga dilarang karena dilarang pelatih juga sih. Rutinitasnya gimana sih? Pagi bangun gitu? Mungkin ya bangun jam 5 misalnya sholat. Ya jam 6 udah berangkat. Pulang jam 10 pagi. Terus sore jam 3 berangkat, sholat di lapangan sama yang teman-teman. Ya sebelum ajan udah balik. Nggak kangen gitu sama kampung halaman selama di sana? Ya mungkin seminggu sekali saya nelpon keluarga. Kalau kangen sih kangen sih. Tapi ya mau gimana lagi, udah tugas kita sebagai atlet melaksanakan tugas negara sebagai atlet, ya santai-santai aja. Di sana juga banyak teman-teman yang jauh dari keluarga juga, sama-sama di sana. Dapat sahabat baru? Memang sih dari dulu sih banyak temen di sana kan, apalagi banyak baru masuk junior juga ya, mereka harus nyapa. Kalau disuruh apa mau. Banyak temen. Terus sama pacar sering di ini? Kalau Sering itu kontak? ya sering lah. Dia juga sekarang fokus ujian sih, lagi UAS. Pacarnya orang sini? Orang Lombok Utara. Orang Lombok Utara ya. Sudah ada rencana untuk? Kalau itu sih masih lama. Nunggu sukses dulu. Nunggu sukses. Yes. Oh berarti belum masih jauh ya? Belum sejauh. Dia juga mau kuliah dulu. Kamu bertekad di 24-25 itu sudah bisa di catatan waktunya berapa? Udah punya gambaran misalnya saya Sekarang aja memang target saya dilari di bawah 10 memang. Di bawah 10 ya? Sekarang. Sudah pernah? Kalau Di di latihan sih belum pernah. Soalnya kan kalau kita latihan gak pernah maksimal. Karena kita masih di program umum. Program umum. Program umum itu Ya misalnya lebih kemana? kita lebih banyak program. Misalnya kalau sekarang program inti ya, palingan 150-nya 3 kali. Ya kalau program umumnya itu bisa 6 kali. Lebih banyak kok. Lebih banyak latihannya di program umum. Lebih banyak kan gerakannya juga sih. Terus yang kamu rasa masih menjadi kelemahan apa? Kalau sekarang sih mungkin alhamdulillah nggak ada. Sekarang sih cuman ya mungkin mental aja sih, karena soalnya kalau saya bertanding sekarang udah nggak musuhnya junior kayak gitu, udah musuh senior yang udah pengalaman. Mental aja sih.
biasanya gimana melatih mental? Kita sih sebenarnya setiap Sabtu di Jakarta itu kita belajar namanya relaksasi sih. Di sana kita belajar bahwa kita percaya kepada diri kita sendiri. Kita juga punya lintasan masing-masing, gak usah mikirin musuh. Banyak sih kita pelajari di sana. Kalau yang kamu pakai secara pribadi untuk memotivasi, Kalau ada kalau saya misalnya bertanding tokoh sih, atau ucapan orang atau apa gitu? saya percaya sih yang bernama ketika saya udah masuk roll call gitu dan udah mau persiapan start block gitu kan ya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya percaya pada diri saya sendiri, udah sesuai dengan kemampuan saya sendiri sih, semaksimal saya menang kalahkan urusan belakang. Sering ngerasa tiba-tiba diserang pesimisme atau diserang gangguan psikologis sebelum bertanding? Sebelum saya belajar yang saya bilang tadi yang kayak unifikasi, relaksasi gitu, memang ada semacam ya deg-degan gitulah, deg-degan luar biasa lah gitu. Dan apalagi musuh saya juga senior kayak gitu kan, ya itu pernah saya rasakan. Tapi sekarang alhamdulillah nggak terlalu semenjak belajar. Waktu kamu di itu yang fenomenal itu yang di Finlandia itu, apa yang kamu rasakan sebelum bertanding waktu itu? Itu deg-degan juga? Nah, sebelum saya ke sana udah saya belajar unifikasi. Oh sudah Belajar itu, makanya relax. alhamdulillah relax pas dari start sampai finish tuh relax. Yang tegang, perasaan tegang tuh contohnya kayak di mana, bro? Misalnya Di ajang apa? sama sih di dalam kejuaraan, tapi ketika udah pemanggilan, saya pemanasan. Pemanggilan mungkin 100 meter sekarang kan, apalagi itu seri saya. Nah itu saya merasa agak deg-degan gitu. Ya setelah udah masuk lapangan udah nggak ada. Pokoknya mikirin diri sendiri sudah. Gimana kehidupan kamu saat itu sebelum jadi yang sekarang? Ya memang sebelum mengenal atletik, sebelum masuk jadi atlet juga, itu memang kondisi ekonomi ya cukup lah, nggak ada yang miskin, cukup. Ya mungkin kalau makan sih ya alhamdulillah sedikit sih ada. Cuman karena udah saya mengenal atletik, itu saya juga minta dibeliin sepatu, cuman ya kakak juga kan dulu memang penghasilannya nggak banyak lah. Mungkin saya nunggu 3 bulan 2 bulan baru bisa, itu pun sepatu yang nggak ori lah, itu cuman buat latihan. Kondisi rumah juga dulu ya nggak seperti sekarang. Dulu kan masih pakai kayak bambu-bambu gitu, papan. Memang nggak, kalau orang sekarang sih mungkin nggak layak huni lah dulu. Kalau hujan juga kan itu udah bolong-bolong, kalau hujan ya kena juga. Kamu ngapain aja selain dulu di luar sebelum mengenal lari, apa aja aktivitas? Kalau Selain saya, sekolah ya? Kalau saya sih ya main. Palingan saya kayak apa namanya mancing gitu. Mancing Di pantai. sepak bola dulu. Iya, sepak bola dulu dari kecil. Mainnya Sih. dari kecil, dari usia? Memang dari SD udah suka bola sih. Karena rata-rata di kampus saya sukanya sepak bola. Sepak bola dulu. Berarti ada keinginan sempat terlintas untuk jadi pesepak bola atau apa gitu? Dulu sih memang pernah, kita punya klub, punya pelatih. Ya tapi karena mungkin nggak terlalu ada bakat di bola ya, akhirnya coba di lari. Salah satu orang yang berperan dalam karir kamu, Ibu Rosida. Iya, dia adalah suatu yang apa ya? Suatu kayak ibu saya sendiri lah. Dia memang dari kelas 1 SMP memang saya disuruh lari, tapi saya lebih mentingin bola. Tapi saya mau lari ketika saya kelas 3 SMP. Dia selalu menawarkan, dan Itu dari kelas 1 ya? kelas 1 SMP. Apa ajakannya kayak yang kamu ingat?
Dia suruh saya, kamu mau nggak kayak Sudirman Hadi gitu. Sudirman Hadi dulu kan ya memang terkenal lah di kampung, masuk koran, masuk TV gitu ya. Tapi saya lebih mendingin bola gitu. Nggak ada keinginan untuk lari gitu ya? Nggak ada, saya juga nggak tahu dunia atletik tuh kayak gimana. Terus kemudian Ya ditawarin ditawarin karena dulu memang nilai saya nggak bagus gitu, kayak MIDI gitu. Iya. Nah kebetulan pas itu ada kejurda di sini. Memang dia suruh saya, kalau kamu mau ikut lari katanya, ya nilai kamu udah nggak MIDI, kompensasi gitu ya. dikasih nilai. Itu berarti ajang profesional istilahnya ya, yang agak yang serius gitu pertama. Iya sih, di sini sih ya antar kabupaten dulu. Antar Saya- kabupaten. Terus saat itu langsung gimana? Ya alhamdulillah dapat juara 2 emas. Akhirnya saya ditawarin masuk PPLP. Dapat 2 emas. Kamu yang dua-duanya kamu yang dapat Iya, di nomor 100-200. 100 dan 200. Oke. Dari PPLP kemudian jadi serius ya. Memang di PPLP ya di sana kita sama kayak pelatnas, setiap hari latihan, dididik, dibina di sana. Saya sih bersyukur masuk PPLP dulu karena semua ditanggung, makan ditanggung, tempat tinggal ditanggung, sekolah ditanggung juga. Dia nggak ngebebanin orang tua juga sih. Sama PPLP SMA-nya SMA 2. Iya, Semanda. SMA 2 Mataram ya. Di mana SMA 2? Sana di depan museum. Gimana? Kok suasana kamu jalan? Saya jarang sekolah di sana. Walaupun sekolah favorit, saya nggak pernah sekolah. Sebulan sekali belum tentu saya sekolah di sana. Tapi karena sibuk latihan atau gimana? Enggak, memang saya bolos. Saya nggak mau terlalu diatur-atur sekolah. Saya juga dari pagi nih latihan. Selesai latihan tuh jam 10. Belum sarapan, belum mandi, istirahat bentar. Jam 11.30 tuh udah bangun. Udah merasa ngantuk, merasa pegal semua. Ya dari PPLP ke Semanda tuh agak lumayan, panas-panas jalan dulu. Saya palingan 5 bulan kayaknya di IKIP tuh. Saya di musola IKIP tuh tidur terus. Nggak pernah sekolah saya. Di sana nggak bisa bolos, saya yang pertama kali bolos lewat belakang musola. Dan belakang musola ya. Waduh. Saya nggak pernah sekolah di sana. Saya kebetulan alumnus sana. Terus jadi nggak dimarah tuh sama guru? Bermasalah nggak? Saya sih kebetulan memang dulu ngambil surat kayak dispen gitu. Memang kita buat sendiri, kita fotokopi sampai berapa puluhan lembar lah. Itu. Saya nggak pernah sekolah di sana. Sampai Bu Kadis ke sana sendiri dulu gara-gara anak PPLP nggak pernah sekolah, nggak mau dinaikin kelas katanya. Akhirnya Bu Kadis ke sana. Turun tangan Bu Kade. Iya, kita juga Menyelamatkan lah ya. di sana Jangan sih putus sekolah. di Semanda tuh dia nggak mandang atlet kayak orang biasa. Di sana disamain semua, gitu loh. Tapi ya alhamdulillah dengan prestasi gitu bisa menutupi kesalahan, kebandelan gitu sih. Berarti kamu nggak sempat menikmati masa remaja di SMA, pergaulan SMA itu berapa? Saya kadang-kadang saya juga nggak tahu siapa guru saya yang ngajar. Wali kelas saya sendiri pun nggak saya tahu. Teman-teman saya juga saya nggak tahu dah. Ya mungkin dulu pertama-tama tuh sekolah memang seminggu tuh sekali lah. Kebetulan ada juga gurunya orang Lombok Utara di sana. Saya kebetulan dulu tidur di musola, masuk BK saya. Udah semenjak itu saya nggak masuk lagi. Itu pertanyaan lagi soal ini mungkin yang target yang ke depan. Kalau target saya pribadi memang kalau di Olimpiade ya, Iya. itu saya bukan targetnya bisa juara sih. Tapi target saya sendiri,
saya ingin memberikan surprise buat diri saya sendiri. Saya di sana ya semoga bisa lari 9 gitu aja. Kalau target sih ya insya Allah tahun 2024 kalau di Olimpiade. Closing statement, apa pesannya buat anak-anak muda di NTB? Buat anak-anak muda di NTB, bahkan di seluruh Indonesia pun, atau khususnya buat atlet, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalian adalah generasi yang hebat. Tetap disiplin, dan yang paling penting jangan lupa beribadah dan berdoa.